Alhamdulillah kita hayatan ya wa ayyukum salamana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini subuh yang lumayan dingin kita masih diberi kesempatan untuk melakukan ibadah semalam suntuk, dan mudah-mudahan kita dapat meraih yang nilai yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman, termasuk kita semua yang taat dan patuh pada ajarannya. Bapak Ibu rahmatullah, tidak henti-hentinya kita perlu bersyukur kepada Allah bahwa doa-doa kita senantiasa diijabah oleh Allah. Karena apa? Tahun yang lalu kita berharap agar kita bertemu dengan Sa'ban juga. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan juga untuk masuk ke dalam bulan suci Ramadan, tamu agung yang tentunya kita berharap untuk bisa menjamunya dengan amal-amal ibadah kita. Ya. Jadi ada sebagian orang yang mengatakan bahwa Ramadan adalah tamu agung. Kalau namanya tamu, terus harus digimanain sama kita, jangan disia-siakan. Ya, artinya dalam hal ini adalah kita harus menyambutnya dengan sukacita. Karena ada keterangan hadis juga mengatakan, bila mana ada hamba Allah yang akan datang akan memasukinya, itu ada bagian dari akan mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu saja kita berharap seperti itu. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dicintainya, yang suka dicintai oleh atau dinanti oleh Ramadan juga untuk bisa mengisinya dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu rahmatullah, di dalam ayat Al-Baqarah 183 itu dikatakan bahwa kewajiban kita untuk melakukan saum Ramadan itu mengikuti umat-umat yang dahulu, karena itu saum pun sudah ditetapkan juga pada umat-umat yang dulu, yang intinya akhirnya harus menjadi orang-orang yang bertakwa. Banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan agar kita menjadi orang bertakwa. Banyak di dalam surat Al-Imran yang 102 juga, bahwa janganlah kamu mati kecuali harus dalam keadaan orang-orang mereka bertakwa, janganlah kamu mati kecuali dalam Islam. Kemudian yang sering dibaca oleh Pak Ustadz dalam sholat, yaitu surat Al-Imran 138, bersegera kepada ampunan Allah, karena Allah menyediakan surga seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi banyak sekali. Oleh karena itu, bagian dari harapan kita agar semangat untuk memasuki Ramadan, maka pahala yang besar disiapkan oleh Allah. Oleh karena itu harus benar-benar kita merasa bangga, gembira, karena di sanalah banyak ampunan, ya. Ampunan Allah itu disebar gitu ya. Oleh karena itu kita yang tentu saja merasa banyak dosa yang tidak terhingga gitu ya. Nah, maka pada kesempatan Ramadan itulah kesempatan kita untuk mudah-mudahan Allah bisa menghapusnya kembali. Ya, hingga akhirnya tuh di akhir nanti di ujungnya adalah bagikan anak barulah. Nah, ya. Karena konsep Islam tidak ada dosa keturunan, ya, tapi semua dalam keadaan suci. Dari samping kita taat melaksanakan perintah, ada juga larangan.
Nah kalau tanya antara melaksanakan perintah dan larangan, kira-kira yang mana yang berat? Ya, mana? Kalau puasa boleh, anak-anak puasa bisa menahan makan terus minum gitu ya, terus sampai maghrib, wah senang gitu. Nah, hanya kita kadang-kadang ada di samping perintah itu juga ada larangannya, ya larangannya yang tentu saja mengurangi nilai, bukan membatalkan, mengurangi nilainya. Ya, contoh saum menahan makan dan minum bisa kuat secara fisik, tapi misal jangan berunding, kemudian berbuat yang lain propas ya gitu ya, lain-lainnya kan nggak terasa ya. Ya itulah di sini terlihat bahwa sangat halus sekali dengan cara yang sangat jitu ya, setan itu menggoda umat anak cucu Adam untuk mengecilkan nilai ibadahnya, padahal sebenarnya ibadah saum itu lebih baik ya, lebih, apalagi nanti ada satu malam yang nilainya 1000 bulan. Kalau kita kebetulan ibadah di malam itu nilainya itu bagikan 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? Nah kalau kemarin kan kita mengetahui umat-umat yang dulu tuh umurnya panjang-panjang, ratusan tahun. Nah, ada juga waktu itu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, umat yang dulu tuh umurnya ratusan tahun, kalaupun beribadah tentu banyak mereka, ya. Sementara umat terakhir tidak, kurang lebih lah 100 itu pun jarang ya. Jadi bagaimana dengan ibadah kita, amal kita untuk bisa menyayangi umat-umat yang dulu? Makanya keluarlah tadi hadis Nabi mengatakan bahwa jangan khawatir, kita umat terakhir ini diberikan satu keistimewaan, yaitu meskipun kita beribadah semalam, katakan tidak semalam pun pada malam itu mendapatkan Lailatul Qadar, itu nilainya seperti kita ibadah 1000 bulan. Artinya apa? Jakarta. Kalau kita katakan umur kita udah berapa nih? Kepala 4, kepala 5, kepala 3. Nah itu aneh saja. Berarti sekian 1000 bulan kali sekian puluh tahun ya, umur kita. Itu sebenarnya kalau benar-benar itu kan besar juga kan gitu. Nah oleh karena itu, jadi sebenarnya sama aja ya, yang panjang umur waktu umat-umat yang dulu dengan yang kita pendek-pendek ya, tapi ada nilai yang ya, jadi Allah memberikan satu keseimbangan lah gitu ya, kalau dikatakan gitu. Oleh karena itu kita niatkan baik-baik sebelum kita memasuki bulan Ramadan ini. Pertama, jangan sampai kita mengharapkan begini, jangan sampai Ramadan yang dulu barangkali ada kecewa apa gitu ya, kekurangan. Nah sekarang ini kita coba niatkan dengan tulus, kemudian ikhlas, niatkan dengan sungguh-sungguh.
memperbaiki kualitasnya, ya, kualitas ibadah kita. Itu tadi sebenarnya kan kalau sekedar menahan makan dan minum itu mudah, ya. Tapi yang mengurangi nilainya itu yang kadang-kadang sangat sulit, ya. Oleh karena itu ini mari kita sama-sama untuk kita perhatikan agar nilai ibadah kita semakin berkualitas. Termasuk ini sholat juga sebenarnya kan kalau menurut keterangan katanya ya, ayat yang mengatakan dalam Al-Fatihah sudah dalam Al-Fatihah iya karena itu iya karena setan, ya. Jadi itu iblis setan itu sebenarnya kecewa kalau dia punya hati sakit tadi. Jadi sudah banyak berjibaku untuk menggoda anak cucu Adam, tapi begitu ini bahwa dia hanya menyembah Allah, ya, kemudian meminta pertolongan hanya kepada Allah, itu sakit hati. Jadi dia sangat ini. Nah, oleh karena itu kita berharap itu di samping sholat yang biasa ini, jadi kualitas sholat kita juga mulai diperbaiki lagi. Ya, barangkali begitu takbir, kemana? Mudah-mudahan sekarang agak difokuskan bahwa kita sedang berdialog dengan Allah, ya. Karena sholat itu ini adalah doa dan sedang berdialog dengan Allah, ya. Jadi jangan, makanya barang siapa yang sholat tepat waktunya gitu, ya, itu akan lebih baik lagi, ya, nilainya, ya, lebih baik. Karena itu kita berharap tidak hanya di bulan Ramadan kita mampu bangun tidur untuk makan sahur, ya, bangun tidur untuk makan sahur. Sebenarnya kita terbiasa gitu. Dulu sudah dikatakan Bapak Ibu jemaah, kita harus riadoh dari sebulan ini nanti harus bisa dilakukan 11 bulan yang lain, ya. Nah, makanya mudah-mudahan bagian dari program Sabtu Subuh Barokah ini itu berlatih terus gitu kan, supaya kita selalu diingatkan, ya. Karena itu yang pertama problemnya kan nanti Masjid Al-Islah ini jadi sempit gitu, ya, nanti di awal-awal. Kadang-kadang kita juga ini. Nah, begitu hampir mendaki pertengahan sudah longgar, jadi bisa sayapnya bisa ini. Nah, oleh karena itu ini bagian dari problem untuk kita semua. Bagaimana caranya, ya, supaya kita istiqomah. Kemudian tadi yang disebutkan Lailatul Qadar itu jangan dianggap bahwa nanti tanggal 20-an ke atas saja. Kita juga tidak tahu sebenarnya, ya. Nah, oleh karena itu dari awal kita harus. Oleh karena itu berkaitan dengan menjelang memasuki Ramadan ini, mari kita niatkan dengan tulus, sungguh-sungguh kita merasa bergembira menghadapi atau memasuki Ramadan, karena di sana banyak sekali janji Allah, ampunan dan segalanya, ya. Nilai ibadahnya dilipat gandakan, kemudian semua amal-amal lain dianggap yang sunnah tadinya dianggap wajib gitu kan, yang wajib dilipat gandakan lebih banyak lagi, tak terhingga. Oleh karena ini bagian dari kita untuk semangat memasuki Ramadan, marhaban ya Ramadan, jadi menyambut tamu agung ini, ya. Oleh karena itu bila mana hal ini bisa dilakukan dengan konsisten, kemudian juga bisa diteruskan di 11 bulan yang lainnya, itu adalah sangat baik sekali. Karena sebenarnya kalau kita
baca beberapa makalah atau keterangan orang-orang yang berkompeten di bidang kesehatan, ternyata saum itu adalah sangat baik sekali untuk kesehatan, dan itu udah dijamin ya. Jadi kalau nanti ibu yang merasa punya bapak ibu merasa punya saya ada alasan saya tidak bisa puasa karena mah, sebenarnya justru puasa itu obat mah ya. Karena menurut keterangan ahli kata selama ini ya, sejak kita bangun terus kemudian pagi itu kan kadang-kadang makan nyemil terus, si pencernaan tuh kalau mesinnya tuh jalan terus gitu ya. Tapi kalau begitu sahur, nah ada istirahat ya, istirahat. Kemudian sel-sel yang mati itu sebenarnya dimakan oleh sel yang lain, sehingga katanya tidak ada, terutama sel-sel yang mati termasuk sel kanker itu akan dimakan oleh sel yang lainnya. Jadi kalau barangkali kalau umpamanya pas libur gitu, ibu-ibu di rumah bersih-bersih, nah itu sebenarnya sel-sel kita tuh bersih-bersih juga pada saat sahur gitu ya. Jadi jangan heran ya kalau kita ternyata mampu. Yang penting tadi niat. Karena apa? Itu perintah Allah. Tidak mungkin Allah memerintahkan kalau tidak mampu ya. Makanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat, dan seterusnya. Itu udah itu. Jadi mari kita sama-sama mencoba ya, dalam kehidupan ini semua itu kehendak Allah ya. Allah memerintahkan jalani. Tidak mungkin ini ya, tidak mungkin sesuatu diberikan kepada seorang hamba kalau dia tidak mampu ya. Jadi jangan sampai begini, kan ada ya bahwa ya kita saum semampunya. Ini melegalkan bahwa kita tidak sama, saya kuatnya sampai jam 12 kan semampunya. Jadi itu melegalkan ya. Tidak ya. Kalau umpamanya kita niatkan dengan benar ya, dalam posisi yang masih normal ya, artinya yang benar-benar belum sepuh banget gitu, yang masih ini itu diharapkan bisa. Tapi nanti ada kemarin keterangan Pak Ustadz sudah baca itu yang karbonnya, di situ ada keterangan bahwa nanti sebenarnya ya, ini yang pembahasan yang tua itu ya, itu kalau kita katakan umur sudah, siapa yang 80 sekarang ada? Ibu? Ada 80? Nah, itu nanti ada rukhsah atau pokoknya dia melakukan sesuatu yang kebaikan tapi tidak mampu, sebenarnya dicatatnya seperti mampu pada saat dia sehat gitu. Itu adalah bonus umur gitu ya. Makanya kalau umur sampai 80 90 masih tetap dalam kondisi Islam, keimanan ketakwaan pada Islam ya, di dalam Islam, maka amalnya itu sekemampuannya ya, sekemampuan dia gitu, dan itu dicatat oleh Allah sebagai ibadah seperti waktu sehat, waktu umur ya produktif lah gitu ya, sampai 40-an lagi. Jadi seperti itu ya, alhamdulillah, karena itu dan itu bagian dari Allah yang memberikan kebijakan yang maha rahman dan rahimnya. Tapi jangan juga kalau sudah umur sampai segitu masih berbuat dosa gitu ya. Allah juga ini orang sudah tua bangka, mau dimasukin neraka juga kasihan, tapi karena tidak ini ya tetap masuk saja. Kagok ya. Seperti itu gitu. Kan kasihannya udah mah ubana, udah mah ini, tapi masih berbuat. Ini kasihan banget ya masukin neraka.
apa ya nggak ada ini, ya udah masukin aja sekalian gitu. Alhamdulillah ya. Nah oleh karena itu kita semakin berumur, semakin ini tuh itu tadi apa kebaikannya itu bertambah meskipun sekemampuannya, ya. Tapi sekemampuan ini jangan diinikan oleh yang sekarang masih sehat ya. Jadi kan Allah juga sesuaikan dengan kemampuan. Iya, tapi itu jangan sampai melegalkan amal yang sebenarnya dia sekemampuannya itu bagi mereka orang-orang yang umurnya sudah lanjut gitu ya. Nah, karena itu marilah meskipun kita dalam kondisi yang sekemampuannya, ya kemampuan artinya gini. Kemarin apa tuh? Saya udah sering bapak katakan baca Quran gitu ya, baca Quran sekemampuan. Bapak-bapak baca Quran tuh tidak boleh sambil ketawa. Sekarang bolehlah sambil ketawa. Karena apa? Ya itu mendengar balelolnya kan gitu kan. Jadi bikin ketawa gitu kan. Jadi kalau kata itu di tempat lain juga gitu Pak. Jadi orang yang bapak-bapak gitu ya, katanya sangat ini alergi dengan suruh menghafalin matobini gitu ya, sampai macet semua. Udah nggak usah dihafalin, itu ngapalinnya biar ustadz saja yang ngapalin. Nanti bacaannya harus panjangkan, gitu. Panjangkan gini, agak panjang dikit. Terus ini. Nah itu supaya tidak alergi dengar itu. Coba bapak ibu ini hukumnya apa? Apa ya? Matobini lupa lagi. Jadi apa ini? Nah itu yang bikin stres, bikin ini. Udah, sekarang hilangkan. Nggak hafal juga nggak apa-apa, ya masalah itunya. Tapi membacanya itu harus sesuai dengan jadi di situ. Nah di sini baru tadi bolehlah sekemampuan ya sekemampuan kita sekarang. Karena memang dulu ya bersyukur kita sekarang sudah sadar bahwa ternyata kita harus belajar baca Quran yang baik, yang benar. Kita bersyukur kesadaran itu gitu kan. Jangan sampai wah saya memang nggak bisa, udah kagok nggak usah baca Quran. Nah itu yang salah ya. Nah, oleh karena itu mari sedikit demi sedikit kita melakukan ibadah sesuai dengan tuntunan dari Rasul agar kita mendapatkan nilai pahala yang lebih baik. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, terakhir kita lihat ya, ini agak gelap nih, sama belum di itu, masih basah. Kami atas nama pengurus DKM menyampaikan jazakumullahu khairan katsiran kepada Bapak Ibu yang sudah turut berkontribusi dalam rangka perbaikan sedikit dari bangunan Al-Islah ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ganti yang lebih baik ya, lebih baik dari apa yang telah disampaikan, dan semua yang masih tersisa di rumah di ini masing-masing mendapat keberkahannya, sehingga akan ada kebaikan untuk diri dan keluarga, sehingga tetap dalam kondisi iman dan Islam yang kuat. Mungkin kami akan sampaikan ini bahwa kemarin rencana sebenarnya cuma berapa ya, 2 itu ya, tapi apa namanya, ini perlu disebutin namanya nggak usah. Oke. Ini ada berapa? 15 orang ternyata ya. 15. Awalnya 5 di sini. Ya, ini Bu. Jadi kita kemarin tuh ngobrol-ngobrol gitu ya. Pas itu juga ada semangat juga nih. Kita cuma rencana pastinya 2,5 gitu ya. 2,5. Tapi kemarin ada teori ya, Pak Edi bilang kalau untuk masjid itu asal ngomong aja, jadi dilupasin segini, terus nanti pasti akan ada. Beda dengan rencana yang untuk bikin rumah. Kalau bikin rumah, katakan untuk X juta, harus tambah 30% aja Pak ya. Kalau ini enggak kecil,
disebutin kecil, nanti akan nambah untuk masjid. Untuk masjid tapi ya, untuk masjid. Kalau untuk rumah pribadi akan lain. Harus udah direncanain plus 30% gitu. Ternyata alhamdulillah benar perkiraan ini, dan memang itu barokah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, ini sudah ternyata dari satu keluarga jadi 15, alhamdulillah itu 15 ya, 15 sehingga alhamdulillah terkumpul nilai 10 juta 250 gitu ya. 11, Apa 12, yang kita 13, tempelkan 14. gitu ya di dalam rumah ibadah Allah, mudah-mudahan ya ditempelkan gitu ya untuk kebaikan begini. Mudah-mudahan Allah ini menjadi saksi untuk kita semua, sehingga keberkahan pada kita semua, dan tentu ini tidak sia-sia ya, Allah yang akan memilihnya ya. Jadi sekali lagi kami atas nama pengurus menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan kita dalam kebersamaan untuk sebagai jamaah al-Islah, semoga Allah memberikan rahmat dan barokahnya sehingga kita bisa melakukan hal-hal ibadah yang lebih baik lagi. Saya kira itu saja mungkin kultum pagi hari ini. Maaf segala kekurangannya, dan terima kasih yang sudah berbagi pada subuh pagi hari ini yang kita akan nikmati. Mudah-mudahan penuh keberkahan dan juga menjadikan amal kebaikan. Tentu saja kita terima kasih, jazakumullahu khairan untuk semuanya. Demikian, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.